Bapak Ibu sekalian, kita punya narasumber yang ketiga. Kita undang Dr. Bambang Nursenah. Silakan. Beliau akan bicara tentang sejarah dan makna filosofi Bhinneka Tunggal Ika dan tantangan fundamental di era kesejahteraan. Silakan. Berapa menit? 20 lah maksimal. 20 maksimal, kasihan lapar. Beliau tadi sudah diperkenalkan langsung oleh Bapak Basarah. Beliau kalau di sini kita kenal macam-macam lah keilmuannya, pandai berbagai bahasa juga sehingga paham. Silakan. Saya sudah terlalu lama duduk Bapak Ibu, jadi saya mohon kesempatan itu saya berdiri di sana. Tapi saya tidak orator panjang, hanya sesingkatnya saja. Terima kasih. Sebelumnya, marilah kita petikkan salam nasional kita. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Basarah tentang sidang di Dokuritsu Chunbi Chosakei, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tatkala para anggota dari sidang BPUPK itu mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat di atas dasar apa negara Indonesia merdeka itu akan kita dirikan. Dan ada banyak sebetulnya jawaban dari peserta sidang itu. Jadi bukan hanya Yamin, Supomo dan Bung Karno, ada banyak. Notulen yang dulu dihilangkan oleh Pak Yamin itu sekarang ditemukan kembali dan diterbitkan, dieditori oleh RAB Kusuma yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Indonesia. Jadi memang Bung Karno adalah satu-satunya penggali Pancasila. Pak Yamin tidak pernah berpidato di tanggal 29 Mei, tetapi pidato yang disampaikan Pak Yamin itu sebetulnya ungkapan-ungkapan beliau dari pembahasan di sidang PPKI. Jadi bulan Juli bukan bulan Mei. Kemudian yang dikemukakan oleh Profesor Supomo itu bukanlah dasar negara atau filosofis Kronslag, tapi lebih merujuk kepada hukum dasar negara atau konstitusi. Tetapi saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan tadi. Saya hanya ingin mengatakan begini, penting sekali untuk kita memahami filosofi Bhinneka Tunggal Ika dan akar sejarahnya, akar filosofinya, sehingga kenapa negara ini harus dikelola dalam bingkai Pancasila yang di dalamnya disemangati, dilihat dalam perspektif berbeda-beda tetapi satu juga. Bung Karno mengemukakan bahwa yang mau kita dirikan itu adalah sebuah national state, sebuah negara kebangsaan. Dan beliau memberikan dua rujukan. Kita hanya pernah mengalami dua kali negara nasional. Yang pertama adalah Sriwijaya dan yang kedua Majapahit. Sekalipun Demak adalah negara merdeka, Ternate, Tidore, Mataram, Banten adalah negara merdeka, tetapi bukan negara nasional. Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Bung Karno, itu luar biasa. Karena ketika bangsa-bangsa lain tidak memiliki rujukan sejarah yang kuat untuk bersatu, kita sudah lama memilikinya. Apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya terwakili oleh puisi yang tadi dibaca. Nusantara itu bukan sekedar gugusan pulau-pulau di antara benua, di antara dua benua, di antara pulau-pulau di Indonesia.
tetapi dia juga adalah merupakan untian nilai-nilai yang secara dinamis mencoba untuk dipahami, direfleksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan sejarahnya yang panjang. Oleh karena itu kalau istilahnya Bung Karno, Pancasila itu merupakan higher of tracking, pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi dari manifesto komunis maupun Declaration of Independence of America. Pancasila merupakan sintesis dari ideologi besar dunia. Istilahnya Bung Karno, beliau melakukan in the world of the mind. Saya pergi ke Eropa Timur, belajar dari manifesto komunis, belajar dari Friedrich Engels dan Karl Marx. Tidak des berarti komunis. In the world of the mind, pergi ke Amerika untuk membaca, mempelajari Declaration of Independence of America, tetapi tidak menjadi liberal. In the world of the mind, pergi ke Tiongkok, minum teh bersama Sun Yat-sen. Bung Karno belajar tentang San Min Cui sebagai inspirasi untuk membentuk dasar negara Pancasila. Bung Karno juga duduk bersila bersama Gandhi di alamnya pikiran. Dan dari Gandhi, Bung Karno tadi sebagai dikatakan oleh Ahmad Basarah, mengutip dari kata-kata Gandhi, my nationalism is humanity. Tetapi pada akhirnya toh Bung Karno kembali ke realitasnya bangsa Indonesia. Karena ideologi negara Pancasila kita sebut sebagai digali dari nilai-nilai yang berakar kuat pada kepribadian bangsa Indonesia. Coba saudara-saudara bisa bayangkan, tatkala saudara membaca Srimad Walmiki Ramayana, itu ditulis pada tahun 120-an Masehi. Bahkan sebelum Ramayana India itu menulis, kira-kira tahun 500 sebelum Masehi, seorang bapak ilmu sejarah dunia yang bernama Herodotus sudah menulis tentang Chrysonesos, yaitu pulau emas yang tidak lain adalah Sumatera. Dan di dalam karya Ptolemaeus dari abad kedua tadi kita sebutkan telah menyebut tentang kepulauan-kepulauan Nusantara, bahkan mungkin adalah Papua. Tatkala Walmiki mengatakan Jawa Dwipa Matri Kamya Sisiro Nama Parwata, non di ujung paling timur dari pulau Jawa itu ada suatu gunung yang tinggi, puncaknya mencapai langit, dikunjungi oleh dewa dan dihuni oleh para danawa. Denis Lombard adalah seorang penulis yang sangat terkenal di Perancis. Dia mengatakan begini, masa lalu suatu bangsa itu akan menentukan masa depan bangsa itu dalam merefleksikan jati dirinya. Dan bangsa yang memiliki warisan kemajemukan lebih lama, maka bangsa itu lebih arif untuk mengelola perbedaan. Kita bandingkan Indonesia, tidak hanya memiliki dua agama seperti di Mesir, yaitu Kristen dan Islam. Kita memiliki Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Bahkan kita memiliki local genius, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, jauh sebelum munculnya agama-agama datang ke dunia. Nilai-nilai luar itu tidak ditolak, tapi direfleksikan kembali dalam konteks pribadi bangsa. Tatkala Hindu masuk, Buddha masuk, diterima dengan senang hati, welcome, selamat datang. Naskah Sunda dari abad ke-5, Siska Kanda Ingkarsian berkata, Mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di yang. Ada hierarki ketaatan seperti taatnya seorang mangku bumi kepada rajanya dan raja kepada dewata. Tetapi di atas dewata itu
masih ada yang. Dan konsep yang inilah adalah konsep Indonesia asli jauh sebelum masuknya agama-agama ke Indonesia. Yang artinya Tuhan, itu bahasa asli Nusantara. Dari kata yang itu kita mengenal kata sembahyang. Jadi kaum penghayat itu bukan kaum animis, bukan kaum politeis, tetapi penyembah-penyembah Tuhan jauh sebelum munculnya agama-agama dunia ke Indonesia. Itulah sebabnya saudara-saudara kita bersyukur pada pemerintah bahwa eksistensi aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sekarang sudah diakui, karena itu adalah warisan budaya bangsa. Kalau bicara tentang siapa yang ekstrim, justru tamu-tamu itu yang ekstrim. Tidak ada orang kebatinan ngebom, kalau tidak suka cuma dibatin. Jadi kadang-kadang saya berpikir, tatkala terjadi gerakan-gerakan kekerasan atas nama agama, yang terjadi adalah overprotective terhadap agama. Dan orang mengatakan ini bukan agama. Saya tegaskan ini adalah agama. Tetapi agama yang dipahami secara salah. Tidak perlu kita harus berapologetika, ini bukan agama. Ibarat orang sakit, kalau dia tidak tahu kalau dirinya sakit, sulit saudara-saudara untuk mengobatinya. Saya ingin menutup pesan Bung Karno begini. Awal abad 20 adalah munculnya negara-negara nasional. Abad 20 ditandai dengan gerakan munculnya negara-negara nasional sebagai reaksi dari kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Di dalam konteks seperti inilah lahirlah Pancasila yang anti segala bentuk penjajahan di muka bumi, anti segala macam bentuk kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Saat itu dunia dibagi seolah-olah menjadi dua bagian, blok komunis dan blok kapitalis. Tetapi awal abad 21 dunia ini bergeser bersama dengan runtuhnya sistem komunisme sebagai rezim, yaitu Uni Soviet. Kalau dulu seolah-olah dunia diperhadapkan hanya ada hitam putih, kapitalis atau komunis, sekarang dunia barat butuh lawan baru. Agen-agen kapitalis mencari kambing hitam yang baru, dan kambing hitam yang baru itu yang dikenal dengan radikalisme agama. Dasar memang dia suka bertengkar, ditantang dia mengatakan, kalau you jual, gua beli. Akibatnya apa? Dunia sekarang ini seolah-olah berhadapan dengan gerakan baru, yaitu bahaya radikalisme agama yang menjurus kepada terorisme. Ini harus kita akui jujur. Di depan pusara Bung Karno tahun 2006 saya diundang oleh Mas Jarod, saya berpidato di sana. Saya mengatakan, Bung Karno, kalau dulu Bung Karno mengatakan kapitalisme beranak kolonialisme dan kolonialisme beranak imperialisme, izinkan saya berkata, sekarang lebih dalam lagi, bukan sekedar ideologi itu beranak pinak. Sekarang ini akar dari terorisme itu asalnya dari fanatisme agama. Fanatisme akan beranak dengan fundamentalisme agama. Fundamentalisme akan beranak menjadi terorisme. Jadi ini hubungan mbah, bapak, cucu. Oleh karena itu untuk menangkal akar terorisme kita harus sekali lagi harus menghapuskan paradigma agama yang fanatik, agama yang merasa benar sendiri, agama yang merasa seolah-olah dia sendiri yang bisa masuk surga, dan menafikan semua perbedaan, karena ini bertentangan dengan nafas kebangsaan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, akhirnya juga saya ikut jadi orator. Oleh karena itu saudara-saudara, bacalah tulisan saya ini. Ini bahan-bahan yang saya sampaikan menjadi 4 pilar MPR yang akhirnya disahkan pada zaman Pak Taufik Kemas.
Dan saya kira saya tidak akan melanjutkan itu di dalam orasi. Lebih baik kita lebih banyak bertanya jawab dalam diskusi, karena kita tahu sama tahu perutku lapar dan perutmu juga lapar. Kita sama-sama lapar. Terima kasih, tetapi semoga ini tidak menghilangkan minat kita, tidak mengurangi minat kita untuk kita terus berdiskusi yang secukupnya. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Cuma 2 kali merdekanya. Karena yang pertama hablun minallah, yang kedua hablun minanas. Yang pertama moksa artam jagat histaya caiti dharma. Yang pertama jagat moksa, yang kedua jagat hita. Hablun minallah, hablun minanas. Kalau istilah Kristen, gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan yang kedua, et intera pac hominibus bunai voluntatis. Kita menyejahterakan, menyampaikan perdamaian dunia. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Baik, Bapak Ibu sekalian, komitmen kita sebetulnya tidak jelas batas waktunya, karena ditulisi begini di tempat saya, 13.10 sampai selesai. Nah, kalau selesainya itu kan bisa jam berapa saja, gitu kan. Tapi kan kita tidak ingin memberati panitia, gitu loh. Karena itu, mari kita maksimalkan waktu yang ada. Peluang ini luar biasa baik. Tadi sudah disampaikan ada Soekarno haters, Soekarno lovers, dan pura-pura cinta sama Soekarno. Gitu kan. Itu mungkin sesuatu yang menarik juga untuk digali, dan tentu saja Pak Bambang Nursena mengangkat dengan luar biasa mulai dari sejarah sampai fakta-fakta hari ini. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kita bagi dalam 2 sesi. Masing-masing 2 aja penanyanya. Nanti kita lihat perkembangan. Kalau memang perkembangannya baik dan Bapak Ibu masih tahan di ruangan ini, maka kita bisa atur kembali, gitu ya. Bagaimana? Sepakat ya? Oke, saya mulai 2 dulu. 1, 2. Nah, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pak Masyuri, dari unsur penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tergabung di dalam Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penasihat baik Kota Surabaya maupun Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Terimalah salam kami. Salam penghayat kepercayaan hanya satu, Rahayu. Rahayu. Merdeka. 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 Silakan. Saya tidak bertanya kepada bapak-bapak narasumber, tapi saya hanya ingin menambahkan dan memberikan harapan kepada anak-anakku dari Untak yang notabene adalah Soekarnoisme, putra putri cucu Soekarnoisme, yaitu sebagai berikut, bahwa sebenarnya Pancasila seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nur Seno tadi, saya sangat mendukungnya, bahwa Pancasila digali dari bumi pertiwi, Republik tercinta, Popo Angkoso, Ibu Pertiwi, dulur papat limo banter. Ini berarti identik sama dengan ajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sangkan paraning dumadi. Jadi dapat dengan budi pekerti yang luhur untuk memayu-hayuning bawono kesejahteraan dunia besar dan dunia kecil bagi bangsa Indonesia dan seluruh Nusantara. Baik, kita Pak. cintai ini. Baik Pak, terima kasih. Intinya apa lagi Pak? Kemudian saya pesan pada adik-adikku
terutama sekali jangan sampai kesampiran, kemasukan ideologi radikalisme dan nekolim untuk meneruskan perjuangan harkat martabat bangsa dan negara ini. Kemudian yang ketiga, kita tetap harus mengikuti modernisasi, globalisasi. Tapi kalau tidak dikendalikan dengan jati diri bangsa, 4 pilar bangsa, hati nuraninya sendiri-sendiri yang digali di dalam raganya, maka bangsa, pribadi atau kelompok ini akan globalisasi, saudara-saudara. Teruskan kalau tidak percaya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mazuri. Terima kasih. Satu, saya karena juga orang budaya hanya ingin berolah seni dan budaya. Nah, jangan panjang-panjang Mbak Panitia ceramahnya. atau untak saya tinggali dandang gula 4 pilar bangsa yang saya buat dengan bahasa sastra aksara Jawa supaya wong Jawa aja lali jawane. Satu saja, Pancasila dalam bentuk tembang dandang gula. Satu saja, sudah itu habis. Ya, terima kasih Bapak. Satu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kedua. Mohon panitia bantu mic. Pancasila sebentar Pak, 1 menit saja. Maaf Pak, waktunya habis Pak. Bapak sudah ceramah panjang. Silakan yang kedua. Dasareng negari. Terus apa terus? Terus. Cukup pas, cukup Pak. Ya, terima kasih. Terus. Sampun nggih. 1 menit. Ya sampun, matur nuwun. Nggih. Ini panitia Tepuk tangan. serai untuk Silakan, Pak. untuk Terima kasih dokumen Bapak-bapak yang beri kesempatan Terima kepada kasih, saya. matur nuwun Rayu. Nama saya Sugiharto dari Kabupaten Sampang, Madura. Yang saya ingin sampaikan, saya tidak akan berpidato seperti Bapak, tapi justru saya mohon kira-kira semacam welas kasih begitu. Bagaimana? Pentingnya ke depan adalah kaderisasi di kelompok anak-anak kita GMMI itu, Pak. Nah, di sini tentunya banyak membutuhkan hal-hal, terutama yang paling gampang kita kelihatan adalah makan. Misalkan 3 hari, 3 kali 3, 9 bungkus, Pak. Mereka anak-anak mahasiswa, sekolah, dan lain sebagainya, belum punya pekerjaan dan penghasilan. Nah, ini mohon kepada senior maupun yang lain, kiranya bisa memperhatikan bersama-sama. Ini tentang masalah kebutuhan akomodasi dan yang lain-lain. Demikian tidak kalah pentingnya, saya mengharap menghimbau kepada semua yang mendengar di tempat ini, kiranya bisa memberikan materi semuanya kepada mereka. Kalau diundang, Mbok ya segera datang. Bahkan Baik Pak, terima kasih. Nanti ya. proposalnya boleh ditulis, ada Pak Rektor di sini, nanti bisa. Itu tolong. Terima Pak. kasih. Terima kasih. Ya, terima Tepuk kasih. tangan. Terima kasih Pak. Nama saya Teguh, saya dosen MKU dari Universitas Surabaya, Ubaya. Saya mengajar mata kuliah agama Kristen Protestan. Pertanyaan saya singkat saja. Sama halnya dengan yang terjadi di kelompok Kristen, di mana kelompok-kelompok yang meyakini kebenaran tunggal itu semakin populer. Nah, mengapa saya merasa mungkin ada kaitannya dengan pertumbuhan kelas menengah kita dan budaya konsumerisme yang diakomodasi oleh kelompok-kelompok ini. Saya merasa bahwa sepanjang hari ini sangat terasa kontras antara sangat dikontraskan antara diskursus nasionalisme dengan diskursus agamis, yang saya rasa mungkin akan semakin membuat bangsa kita terpolarisasi. Adakah diskursus alternatif yang mungkin bisa Bapak-bapak bagikan, yang mungkin bisa menjembataninya, di mana menjadi religius dan menjadi Pancasilais itu bukan hal yang berbeda, menjadi nasionalis dan agamis itu ada hal yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Saya dari WKRI Wanita Katolik. Nama Bu? Nama Mulyani Hartati. Mulai dari sambutan Bapak Wakil Ketua DPR RI tadi, dengan ditambah penjelasan dari Bapak narasumber, saya simpulkan bahwa pertemuan kita pada hari ini mengungkap fakta tentang kebenaran sejarah bangsa. Yang menjadi pertanyaan saya dulu mungkin kebanyakan dengan seusia saya di sini,
belajar tentang sejarah yang selama ini kita pelajari, sudah kadung tertancap rasa kecintaan kita tentang Pancasila dengan arti di masa Orde Baru. Nah, kalau memang kebenaran sejarahnya seperti yang kita dengar selama proses acara ini, apa tindakan daripada pemerintah? Ya, karena anak-anak kita masih meneruskan sekolah seperti kita, supaya mereka jangan belajar salah seperti kita. Jadi ibaratnya banyak rekayasa yang sebelumnya, tentu kalau bisa pendidikan yang selanjutnya harus benar-benar ada kebenaran, sehingga rasa nasionalisme anak-anak setelah kita ini lebih bisa diyakinkan daripada kita yang seperti tadi itu berpura-pura mencintai Pak Soekarno. Kira-kira demikian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat kedua penanggap. Saya silakan Pak Kurtubi, mungkin bisa bantu. Terima kasih, karena sedikit yang tanya, jadi saya semakin enak untuk menjawab itu. Saya langsung aja tentang nasionalisme dan agama, Pak. Sebetulnya sekarang ini kan lagi rame bahwa dari kelompok Islamis, dari kelompok Islam konservatif, kelompok-kelompok Islam ekstrim, saya sebutnya, kadang-kadang saya sebut kelompok Islam tengil dan sebagainya, yang menganggap membela agama itu lebih penting daripada membela negara. Saya sudah bantah berkali-kali, dalam konteks Indonesia membela negara itu jauh lebih penting daripada membela agama. Karena apa? Karena kalau kita membela agama kadang-kadang mengabaikan negara, tapi kalau kita membela negara otomatis kita membela agama. Jadi negara jauh lebih penting, membela negara bukan berarti mengabaikan agama. Karena itu dalam konteks sejarah Islam misalnya, kenapa Nabi Muhammad bersusah payah membangun negara Madinah? Karena merasa penting, umat Islam merasa penting membutuhkan teritori. Kalau tidak ada negara akan susah gitu. Jadi ada landasan historisnya yang cukup kuat kenapa negara begitu penting dalam konteks itu, karena kalau kita memiliki negara kita akan dengan mudah untuk mengembangkan sebuah agama. Jadi bayangkan kita sekarang ada cukup banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak memiliki negara, hidupnya kasihan, terlunta-lunta di mana-mana. Kita simak misalnya suku Kurdi yang di Turki terus menerus dalam sepanjang sejarah hidupnya tidak tentram. Kelompok Kurdi di Irak juga begitu, kelompok Darfur di Sudan juga begitu, kelompok Rohingya misalnya di Burma juga begitu. Ada cukup banyak bangsa-bangsa yang tidak memiliki negara, bangsa tanpa negara, hidupnya susah, tidak karu-karuan. Nah, dalam konteks ini maka argumen yang mengatakan bahwa membangun agama lebih penting daripada membangun negara itu keliru. Justru membangun negara itu justru lebih penting daripada membangun agama. Tapi bukan berarti kalau kita membangun negara itu mengabaikan pembangunan terhadap agama dalam konteks Indonesia itu. Maka saya sering mengatakan ini di mana-mana, di Facebook dan sebagainya. Kalau kita tidak punya agama, kita bisa tinggal di mana aja. Kita bisa tinggal di mana aja kalau kita tidak punya agama. Kalau kita tidak punya suami istri, kita bisa tinggal di mana aja. Kalau kita tidak punya segala partai politik, ormas, kita bisa tinggal di mana aja. Tapi kalau kita tidak punya negara, mau tinggal di mana? Jadi jangan disalahkan kalau kemudian cara berpikirnya jangan sampai pendek 1 meter, 1,5 meter, bahwa membangun agama itu enggak ada negara, memperjuangkan negara tidak ada dalilnya, membangun agama tidak ada dalil. Dalil itu bisa dibuat gampang, itu tinggal 1 detik jadi membuat dalil itu. Jadi saya sering mengatakan sebetulnya ini sudah sangat sinkron, pembangunan agama, nasionalisme, kebangsaan dan sebagainya, dan pembangunan agama sebetulnya sudah sangat sinkron. Negara Islam manapun di dunia ini pasti mengembangkan ini. Saudi sekalipun, kelompok-kelompok Wahabi di Saudi itu sangat nasionalis, sangat nasionalis. Jadi kalau ada orang di Indonesia, kelompok-kelompok yang mengaku Wahabi tapi tidak nasionalis, itu pasti Wahabi KW itu. Karena kelompok Wahabi itu sangat nasionalis sebetulnya, karena merasa penting memiliki teritori politik, merasa katakan kelompok-kelompok yang
anti nasionalisme. Satu sisi mereka bilang anti nasionalisme, tapi di pihak lain mereka membela nasionalisme bangsa lain. Itu kan tidak fair. Di Indonesia dia bilang nasionalisme haram, memperjuangkan nasionalisme di Indonesia tidak ada dalilnya, tapi terus menerus membela nasionalisme bangsa Palestina misalnya dan sebagainya. Kenapa nasionalisme di Indonesia diharamkan tapi membolehkan nasionalisme bangsa Palestina? Kenapa di Indonesia tidak ada dalilnya tapi tiba-tiba ada dalilnya di Palestina? Itu kan aneh. Saya sering bilang dalil itu kan tidak punya tulang, jadi bisa dibelak-belakkan, terserah yang menafsirkan, terserah pembaca. Saya sering buat contoh begini, di santri itu, di komunitas santri ada pernah santri sama kiai dulu itu di pesantren. Ini saya sering cerita di berbagai macam forum begini. Itu untuk menunjukkan bahwa ayat itu bisa dibelak-belokkan sesuai dengan kemauan pembaca. Teks itu bisa dibelak-belokkan sesuai dengan kemauan pembaca. Nah, dulu ceritanya orang-orang pesantren itu kan tinggal di pondok-pondok pesantren. Biasanya ada yang melihara ayam, melihara apa segala macam. Nah, ayamnya itu suatu saat hilang, tiap hari hilang begitu. Nah, ketahuan ternyata ayamnya itu ternyata diambil Pak Kiainya. Dipotong sama Pak Kiainya. Digoreng, dimakan, ketahuan oleh santrinya. Pak Kiai, itu ayam saya kok dipotong, digoreng gimana Pak Kiai? Pak Kiainya bilang, oh salah, ini itu bukan ayam kamu santri, ini itu ayamnya Tuhan. Semua yang di bumi dan di langit itu semuanya milik Allah, bukan milik kamu. Siapa bilang? Kamu itu hanya merawat saja. Semuanya milik Allah, bukan milik kamu. Esok harinya dendam santri. Kambingnya kiai yang dicolong. Dipotong sama santri. Ketahuan Pak Kiainya, loh kamu ini kok nyuri kambing saya, motong kambing saya. Santrinya gantian balas, loh Pak Kiai sendiri yang bilang semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Walillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Kan Pak Kiai sendiri yang bilang, katanya ayat. Terus Pak Kiai tidak mau kalah, itu ayat hanya untuk ayam bukan untuk kambing. Ini contoh kecil bagaimana ayat teks itu bisa dibelak-belokkan sesuai dengan kemauan pembaca. Dulu di Jakarta geger nih, aulia non muslim tidak boleh menjadi pemimpin dan sebagainya. Geger kan ramai. Padahal mahasiswa saya mahasiswa Arab dari Saudi, dari Yaman, dari Mesir, dari mana bilang salah kalau aulia dikatakan sebagai pemimpin. Nggak ada, mereka mengartikan aulia itu bukan pemimpin. Yang pemimpin itu menurut mereka itu wulah, bukan aulia. Aulia itu temenan saya sama Pak Bambang, saya sama Pak Roni, itu aulia namanya, bukan pemimpin. Tapi oleh begundal di Jakarta pada waktu itu yang anti Ahok diartikan sebagai pemimpin. Nggak boleh orang Kristen menjadi pemimpin, dalilnya ini dan sebagainya. Dalil itu selalu dibulak-balik. Dulu waktu Bu Mega nyalon, dalilnya apa? Perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Waktu Gus Dur maju, dalilnya apa? Orang cacat tidak boleh jadi pemimpin. Waktu Ahok maju, Kristen tidak boleh jadi pemimpin. Sekarang Jokowi, PKI tidak boleh jadi pemimpin. Wong edan orang-orang itu. Jadi selalu dicari apa itunya, konteksnya, dicari dalilnya. Dalil kan gampang. Saya sama Pak Bambang rembukan sebentar bikin dalil gampang itu. So, ping, langsung jadi dalil itu. Terserah kita mau diapakan. Dalil itu kan nggak bertulang. Teks itu nggak bertulang. Jadi bisa dibelok-belokkan sesuai dengan kemauan penafsir dan pembaca. Nah karena itu, kenapa saya sering katakan bahwa kelompok-kelompok itu kalau mereka bilang dalilnya mana nggak usah digubris. Mereka itu cuma nyocot saja sebetulnya itu, tidak usah digubris. Jadi sesuai dengan kepentingan masing-masing, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi dalil itu dicari untuk jadikan legitimasi saja, bukan dianalisis secara proporsional, bukan dikaji secara proporsional. Banyak sekali masalah nasionalisme dan agama kalau kita mencari rujukan dalilnya, ya, dan sangat sinkron dalam konteks agama maupun dalam konteks Islam. Nah, ini yang kedua dari Bu tadi tentang pendidikan. Ini saya juga sangat miris sekali ya melihat sekarang anak-anak kecil-kecil sudah dilatih anti non muslim, dilatih mars kafir. Apa saya sangat ngelus dada ya, tapi dada sendiri yang salus, bukan dada orang lain ya. Jadi betul-betul anak-anak kecil-kecil dilatih seperti itu kan kasihan.
pendidikan-pendidikan seperti itu betul-betul harus kita rombak secara total. Di Saudi, Bu, Bapak-bapak sekalian, sudah beberapa tahun terakhir ini dirombak total kurikulum pendidikan terutama untuk anak-anak. Dari SD, SMP sampai SMU dirombak total. Ujaran-ujaran kebencian yang anti Syiah, anti non-Muslim dan sebagainya dirombak total dari kurikulum sekolah dasar di Arab Saudi. Tujuannya adalah supaya mendidik anak-anak sejak dini supaya tidak menjadi pembenci Syiah, pembenci non-Muslim dan seterusnya. Saudi gencar belakangan ini untuk melakukan proses modernisasi, melakukan proses moderasi dalam bidang keislaman, termasuk diantaranya yang dirombak adalah tentang kurikulum pendidikan, dan itu menjadi sangat penting sekali. Kalau di Indonesia, pemerintah ini harus memiliki tanggung jawab secara konsisten, baik itu pendidikan dasar yang di bawah Menteri Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama harus betul-betul diawasi secara proporsional. Jangan sampai anak-anak kecil yang tidak ngerti apa-apa kemudian diindoktrinasi oleh pemahaman-pemahaman yang seperti itu, ya, anti non-Muslim, anti Syiah, anti ini, anti itu dan sebagainya. Padahal sebetulnya yang terjadi dalam konteks Timur Tengah tidak seperti yang dikembangkan di sini. Saya sering bilang salah satu kelemahan mendasar teman-teman Muslim yang berkembang di Indonesia khususnya adalah mereka tidak memahami peta geopolitik dan geokultural Timur Tengah. Masalah politikan di Timur Tengah sampai ke Indonesia menjadi masalah teologi keagamaan. Padahal masalah Syiah Sunni itu di Timur Tengah bukan persoalan teologi keagamaan, tapi lebih pada persoalan geopolitik. Ya, karena itu sampai di Indonesia itu yang terjadi adalah masalah teologi keagamaan, sama seperti konflik Arab dan Israel misalnya. Sampai di sini yang terjadi adalah teologi keagamaan. Padahal yang di sana adalah ya persoalan politik, persoalan kesejarahan, persoalan klaim tanah dan sebagainya. Lucunya lagi orang Kristen banyak yang keliru memandang konflik Arab Israel, yang Muslim juga keliru memandang Arab Israel. Jadi saya sering cerita, teman-teman, kalau ada konflik Arab Israel itu yang Kristen biasanya bela Israel, yang Muslim biasanya bela Palestina. Padahal seharusnya kalau konsisten, yang Kristen seharusnya bela Palestina. Karena umat Kristen di Palestina jauh lebih banyak daripada populasi umat Kristen di Israel. Seharusnya bukan bela Israel tapi bela Palestina. Seharusnya kalau mau pro Kristen non Kristen. Nah, yang Muslim juga keliru. Orang Arab yang Muslim itu banyak di Israel. Arab Muslim yang banyak. Di Israel, penduduk Israel itu tidak cuma Yahudi, ya, tapi ada Arabnya, ada Drusnya dan sebagainya, sangat kompleks gitu. Jadi mereka sebagai bangsa Israel, sebagai negara Israel, yang bekerja sebagai tentara, sebagai polisi dan sebagainya, belum tentu mereka itu Yahudi. Bisa jadi Arab, bisa jadi Drus, dan yang menembak itu belum tentu tentara Yahudi, bisa jadi tentara Arab atau tentara Drus. Tapi di sini selalu diartikan tentara Israel itu berarti Yahudi. Itu kan sebuah pelencengan dari persoalan-persoalan yang terjadi di Timur Tengah sebetulnya. Saya tidak mau ngomong panjang lebar, maaf kalau saya ngomong terlalu bersemangat, saya jadi agak lapar lagi sekarang. Jadi itu mohon maaf ya kalau ini ngomong agak menggebu-gebu. Saya kalau ngomong sudah menyinggung kelompok-kelompok kayak kelompok-kelompok tengil itu saya selalu menggebu-gebu. Jadi mohon maaf ini, saya kadang-kadang terbawa emosi meskipun lapar, kadang-kadang semangatnya 45 gitu kalau ngomong tentang mereka. Tapi kalau berhenti sebentar terus kemudian lapar lagi seperti sekarang ini. Jadi mohon maaf ya. Jadi untuk yang Bapak berdua tadi karena tidak tanya, jadi mohon maaf kalau saya tidak menjawab ya Pak, karena tidak bertanya. Tapi lagunya bagus banget. Nanti saya bisa diajari Pak. Itu keren banget. Nanti bisa diajari. Terima kasih.